Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Mei Samiasi dengan NIM 18622010043 dari kelas 6 Shift 3 pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya yaitu Teori Penelitian Akuntansi dalam Perspektif Ekonomi dengan tema legitimasi teori. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang legitimasi teori. Nah, legitimasi teori itu merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik menurut Gray, Cowley, dan Levers tahun 1995. Nah, legitimasi itu merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau sosial gitu. Nah, jadi legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di dalam nilai dan norma sosial menjadi suatu motivasi bagi perubahan organisasi dan juga suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasi. Nah, atau seperti gambaran lebih jelasnya itu lebih umumnya itu legitimasi itu merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Jadi dia lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan sosial seperti itu. Nah, untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Nah, legitimasi itu dapat juga diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Nah, dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan yang akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Nah, teori legitimasi itu menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Nah, perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk mengabarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Nah, dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Nah, suatu organisasi itu mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi nih. Nah, yang pertama itu mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, dalam hal ini jadi perlu membimbinglah stakeholder itu agar selalu semangat, termotivasi. Nah, jadi secara otomatis pekerjaannya atau kinerjanya pun akan meningkat. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Jadi kita mencoba merubah mindset pemikiran para stakeholder nih. Jadi biar tidak stuck di situ-situ saja. Nah, lalu yang ketiga, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian. Contohnya itu memanipulasi lah atau memalsukan, bukan memalsukan sih. Jadi mengalihkan perhatian dari yang masalah yang sudah terlanjur dibahas di stakeholder tersebut gitu loh. Jadi dialihkanlah supaya tidak terlalu terpaku pada
permasalahan tersebut. Nah, lalu yang keempat itu mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang perusahaannya. Dengan kata lain, komunikasi menjadi jalur penting untuk memperoleh legitimasi dari pihak yang diharapkan perusahaan. Nah, organisasi dapat menggunakan 4 strategi legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi, yaitu dengan yang pertama meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya, atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan dan maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Lalu yang kedua ada mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Nah, ada juga mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain berhubungan pada jalur yang sesuai dengan melewati pendekatan emosi simbol gitu untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Nah, yang keempat itu mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Nah, keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik seperti pengungkapan dalam annual report. Nah, salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi itu ada variabel korporasi sosial performance. Nah, hubungan antara teori legitimasi dengan corporate social performance itu terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Nah, ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga economic performance-nya atau kualitas performa ekonominya itu akan selalu meningkat ditandai dengan naiknya harga saham dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi nih ke perusahaan kita. Nah, lalu selain teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage. Nah, keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Nah, ketika kepercayaan shareholder akan keunggulan yang dimiliki, maka para investor akan tertarik nih untuk berinvestasi. Nah, ketika banyak investor yang akan berinvestasi, maka harga saham dari perusahaan tersebut pun akan terus meningkat. Nah, jadi sehingga economic performance dari perusahaan tersebut akan selalu meningkat. Nah, akan menaikkan laba perusahaan menjadi semaksimal mungkin. Nah, jadi secara ataupun kesimpulannya itu merupakan legitimasi teori itu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum seperti itu. Nah, lalu legitimasi teori itu juga merupakan kerangka teori ekonomi politik nih. Jadi dia sangat berpengaruh pada ekonomi performance perusahaan tersebut. Jadi untuk menarik, selain untuk menarik para investor, juga untuk menarik laba yang lebih maksimal lagi. Nah, saya rasa cukup sampai di sini video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.